sesungguhnya langit aspirasi bangsa kita Indonesia. Sesungguhnya kita hadir bagi rakyat. Kita Indonesia. Sesungguhnya langit aspirasi bangsa kita Indonesia. Sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Sesungguhnya. Pro 4 FM Suara Budaya Sulawesi Selatan. Sahabat budaya, saatnya kita ikuti program acara Barik Basa, kabar pagi obrolan santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya. Pagi-pagi seperti ini sudah semuanya mungkin lagi bangun ya, sudah melaksanakan aktivitas pagi-pagi, sudah sarapan, sudah ngopi-ngopi, sudah ngeteh mungkin ya. Pokoknya hari Minggu hari yang cukup menyenangkan bagi karyawan atau pegawai PNS mungkin ya, menikmati hari libur. Karena biasanya hari Minggu, Sabtu Minggu itu adalah hari istilahnya libur nasional. Baik sahabat budaya, kali ini di hari pagi Minggu ini kita akan membahas mengenai warkop, warung kopi. Nah karena memang baru-baru ini juga di RRI Makassar ini baru-baru launching. Kemarin ada salah satu warkop di Kota Makassar yang termasuk tidak asing lagi lah bagi kita ya, yaitu warkop Asahara. Kemarin sudah buka atau opening di RRI Makassar. Nah tapi saya mau cerita-cerita nih sahabat budaya mengenai sejarahnya warkop ya. Karena memang warkop itu dulu mungkin kalau kita dengarkan orang ngopi, paling tidak ngopinya di rumah aja. Tapi seiring dengan perkembangan waktu, ternyata warung-warung kopi sudah mulai buka. Dan tentu menjadi salah satu tempat yang favorit bagi kalangan siapapun ya, mau itu bapak-bapak ataupun ibu-ibu juga. Biasa juga banyak yang nongkrong-nongkrong di warkop, entah itu bersama dengan sahabat, teman. Pokoknya warung kopi itu termasuk tempatnya berbagi cerita. Nah sahabat budaya, kopi ini juga menjadi minuman paling setia menemani seseorang dan meningkatkan popularitas kopi. Memang ini tidak sebatas teman begadang bagi kaum pria, tetapi juga menjadi bagian dari hidup modern. Nah tidak heran kalau sekarang itu banyak warung-warung kopi dan kafe yang menyediakan kopi sebagai teman saat ngobrol atau kongko. Nah di Makassar sendiri, keberadaan warung kopi dan cafe shop ini sudah banyak terdapat di Kota Makassar. Jadi gampang sekali untuk ditemukan. Warung-warung itu tidak lagi menjual biji kopi khas Sulawesi Selatan seperti misalnya Toraja, Duri, tapi juga sudah mulai merambah ke kopi impor. Namun tak jarang juga ada warung kopi yang tetap bertahan mempertahankan ciri khas Sulawesi Selatan, yaitu salah satunya juga warkop yang legendaris di Kota Makassar, yaitu Warkop Voenam. Nah, Warkop Voenam ini adalah warung kopi yang paling tertua di Kota Makassar, yang berdiri di tengah Kota Makassar tahun 1946. Dan saat ini sudah menjadi salah satu ikon kuliner Makassar bersama Coto Gaga, Coto Prekate, dan Sop Saudara Andalas. Jadi orang-orang penikmat kopi Makassar kelas menengah ke atas, nama Warkop Voenam ini tentu saja sudah tidak asing lagi. Warkop ini pertama didirikan tidak jauh dari Pelabuhan Soekarno-Hatta yang saat ini dikenal dengan nama Jalan Nusantara. Nah, sejak didirikan, cita rasa kopi susu dari Voenam ini sudah menarik banyak konsumen fanatik dengan warung kopi ini. Saat ini warung kopi Voenam ini sudah berada di tangan generasi kedua dari pendiri awalnya, yaitu Leong Tai Hiong
Kendati demikian, cita rasa kopi Puenam ini tidak berubah dan tetap sama sejak pertama kali didirikan. Nah ini sahabat budaya. Silakan sahabat budaya, kalau di tempat sahabat budaya, misalnya di daerah-daerah, entah itu di Wajo, di Sidrap, di Luwu, kemudian di Sinjai, Jeneponto dan lain sebagainya, apakah juga sudah banyak mulai bergeliat warung-warung kopi ini sahabat budaya? Biasanya kalau kita dengarkan istilah warung, biasanya itu tempat warung makan, tapi ternyata lama-kelamaan warkop itu menjadi salah satu tempat yang sudah tidak asing lagi di telinga bagi penikmat kopi ya. Sudah ada warung kopinya juga, warkop ya, yang disingkat dengan warkop. Nah, kalau sahabat budaya ini biasanya apa sih yang membuat Anda tertarik untuk datang ke warkop misalnya? Kita terima dulu penelpon. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bari basa, bosi di Firenze. Woi, nyaman nah minum kopi bunda kalau hujan minum kopi panas dengan yang pisang goreng. Hai. Kalau bunda sendiri suka ngopi juga bunda? Bisa ngopi tapi tidak selalu. Oh, tidak selalu. Tapi kalau Karena itu kopi ke saya juga sebagai obat. Tapi kalau ke warkop bunda jarang-jarang ke warkop ya? Atau pernah? Kalau ke warkop tidak pernah. Tidak pernah. Oh. Tidak pernah. Kalau ke warkop bukan kopi aku minum. Apa sih Pak? Jus. Jus nih. Berarti harusnya ke warung jus bukan ke warung kopi. Iya. Ada sih dekat masjid gue anggota teman itu di warung kopi. Keluar dari masjid. Iya. Langsung menyeberang. Tapi dalam sehari bunda pasti kita konsumsi kopi ya? Atau tidak juga? Jangan satu kali. Oh, satu kali? Satu hari. Oh, jadi dalam satu hari pasti konsumsi kopi ya? Iya. Ya, karena memang ada orang biasa begitu, tidak lengkap rasanya itu rasa kalau tidak ngopi dalam satu hari. Bukan tidak lengkap, karena ada pernah saya itu kopi ada sebagai obat juga. Oh, obat di? Dia mengacun racun. Ya, jadi bisa ternyata jadi obat juga, tapi jangan tong banyak. Obat juga, dan Iya. juga sebagai kebiasaan terus. Iya. Kita juga sebagai habis obat. Dan Saya kan biasanya minum kopi tapi tidak pakai gula. Biasa orang di rumah itu bikin pagi-pagi. Iya. Biasanya kasih sama gula merah. Kopi tanpa gula pakai gula merah. Iya. Biasa itu bunda. Mama aku dulu gitu kuliah. Ya. Potong-potong itu gula, dadu-dadu sedikit. Ya. Baru nemu itu gula, baru minum kopi. Nah, itu lebih sehat sebenarnya itu. Coba enak memang. Enak. Saya kalau di rumah biasanya di kue bepatori, jadi ada gula merahnya. Iya. Jadi tidak perlu pakai kopinya, pakai gula. Karena itu berpatori pakai gula merah manis. Iya, manis nih. Tapi tergantung dari selera kita. Iya. Dan kalau tidak pakai gula dari liwat pahit. Tapi kalau kita bunda kopi hitam saja sama gula atau ada susunya juga? Kopi hitam. Oh. Tidak pakai susu. Tidak pakai susu di? Iya. Saya kalau tidak pakai gula pasir, kopi pahit saja. Atau sekalian kopi susu. Iya. Saya suka pakai kopi hitam. Kadang-kadang tidak biasa coba-coba dengan gula merah, mut-mut gula merah. Kalau orang tahu memang itu bukan sudah begitu. Iya. Pakai gula pasir, pakai gula merah, gina, kenapa ero-ero kopi hitam. Iya. Karena itu kopi juga saya sebagai obat juga. Iya. Sebagai kebiasaan juga. Obat. Memang kopi sangat, saya selalu minum kopi sehari sekali. Iya, biasa ada orang biasa kuliah baru lahir anak kasih minum kopi. Baru apa? Nak kasih minum kopi di mulutnya. Iya, kalau sudah lahir anak bedeng katanya mencegah supaya anak enggak gampang step atau panas. Iya, itu obat. Karena itu kopi katanya nikotinnya tuh tinggi. Iya. Obat ada mengandung obat juga. Iya. Ini obat jadi waktu tidur. Iya, sudah minum kopi baru bisa tidur toh. Sudah minum kopi baru bisa tidur. Kalau minum kopi tidak bisa pasti tidur. Karena tak sakok ki. Tidak bisa kami tidur kalau minum kopi. Apa? Tapi kalau tidak bisa mati kopi. Iya. Itu bahasa. Iya. Mempertingkat.
Oke, Pak Bu. Buddha, makasih banyak tuh ya. Iya, sekali datang membau bersama di kompleks perhubungan udara. Oh, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jono, silakan bergabung Bang Jono. Suka ngopi juga nih Bang Jono nih. Tapi kopi anu juga suka Jono, bukan kopi susu. Bukan juga kopi hitam. Ya, ada betul nih bergabung ini. Mau ditanya dulu bilang kopi apa kita suka Pak Jono. Iya. Kita coba dulu terima nih. Assalamualaikum Pak Jono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oh iya, ini kedengaran betul. Kareba Madece semua Pak Jono. Ini kalau didengar suaranya nih sudah mina basahi kopi ini kayaknya tenggorokannya jernih sekali sampai di sini. Belum Pi? Iya, belum. Belum Pi. Belum Pi. Iya. Kalau ini pecinta teh kayaknya ini biasa itu ada gelasnya yang 1 meter tingginya. Mana itu kaca legendnya tidak pernah ditampilkan di media sosial. Masih ada. Oh, masih ada. Tiap hari sekarang diganti yang 1 liter. Saya ada gelasku juga begitu, cuma belum ada isinya kopi. Saya kopi sekali Ji. Saya itu memang teh manis lah saya suka. Teh manis dia enggak suka kopi. Iya. Suka aja kopi kalau yang kopi anugerah. Ke warkop juga saya biasa pesan teh, ya kan? Iya. Karena murah kita. Oh, murah. Iya. Nah bilang kalau di rumah kayaknya dapat mas 10 saset. Tapi kenapa itu biasa orang-orang di sukanya ngopi di luar padahal kalau di dia. Nah ada tunjuk kopi di rumahnya. Suasana beda. Suasana di. Iya, bisa ngobrol dengan orang-orang yang ada di situ, ya kan, dengan berbagai cerita apa dan sebagainya, bisa bahas politik, ekonomi sampai pokoknya banyak lah, ya kan. Warung memang tempatnya ngobrol di. Iya, baru kan kalau di warkop ini bapak-bapak kan tidak bisa suruh sama ibu-ibu. Itu termasuk salah satu alasan. Karena nanti sementara enak-enak ngopi suruh lagi, iya kan? Iya. Itu kan menghalangi kenikmatan. Itu. Jadi kalau di warkop kan tenang, ya kan? Adem. Apalagi kalau ada yang musiknya kan bisa menyanyi, seperti itu. Apalagi kalau face-nya perompat itu. Pokoknya warkop. Ada warkop buka di RRI Makassar. Kemarin sudah launching. Iya, tapi kan tidak ada musiknya. Oh, ada musiknya nanti tanya. Ditanya ownernya. Kalau kerjaan musiknya kayak itu, fans di situ tidak tertarik lah. Kalau ada musiknya. Tadi berarti habis menyanyi baru ke warkop. Oh iya, itu rutinitas itu. Iya. Apa sebenarnya itu tujuannya dulu biasa begitu? Pasti ada tujuannya tuh fans kenapa setelah menyanyi di perempat? Cuma kan cari hiburan. Oh, cari hiburan. Seperti itu. Saya kira bisa bercanda ria sama teman-teman. Juga dia mempererat lah silaturahmi juga karena mungkin waktunya kurang cukup ngobrol di studio, jadi lanjut ke warkop. Karena itu bagus itu. Iya bagus memang karena satu kali menyanyi di studio. Iya. Kan mungkin masih belum puas, jadi lanjut di warkop, ya kan? Iya. Di studio jangan boleh joget-joget, di warkop boleh joget-joget. Iya. Seperti itu. Itu banyak teman-teman itu tidak mau pergi warkop kalau tidak ada musiknya. Maksudnya tidak mau. Iya. Biar mungkin gratis kopi tidak mau pergi. Iya. Iya. Itu. Tapi kalau ada musiknya, biar mahal nonton gitu. Nah, nanti boleh saya bikin warkop deh. Bikin, Mbok. Tapi jangan terlalu jauh.
Saya mau bukanya di Wajo, Eh, di Belawa. paling yang datang di situ siapa lagi namanya itu? Orang Belawa dulu itu. Tidak ada di Kapang. Faisal. Faisal. Pasti Faisal itu yang datang di situ. Iya. Atau Pak RT. Hmm. Jadi memang ini warkop artinya sekarang ini warkop salah satu usaha yang menjanjikan kayaknya ini. Iya. Dulu Yang punya itu, duit. dulu itu kan kalau bilang orang warung paling identiknya dengan warung makan nih. Sama Iya. kedua itu dulu saya juga kaget dulu itu dia bilang ada warung telekom, wartel. Wartel. Sekarang ada Iya, warkop. Dari wartel hilang. Hilang ini baru jadi warkop. Iya. Saya dulu masih ingat di sini di Tinumbu, di sekitar rumah ini, Iya. yang ada itu cuma warkop Doktro Oh. dan ada satu situ dekat BRI di jalan di Pasar Cidu. Heeh, Itu warkop paling aneh dulu itu, paling terkenal. yang utama itu. Oh. Itu di situ. Apa namanya itu? Nggak tahu grup itu namanya itu yang sekarang itu masih eksis sampai sekarang itu. Oh iya. Tapi di sekarang itu warkop di situ sudah ada puluhan di situ sekitar situ dan ramai semua. Ya. Oh. Saya heran juga di situ di jalan Tinumbu. Tinumbu di situ. Banyak warung kopi tapi semuanya ramai-ramai. Sewarkop tapi semua ramai. Oh, bagus itu. Artinya Iya. Tapi masing-masing bapak-bapak punya. ini ada dua alasan kenapa dia pergi di warkop, yang mungkin istrinya malas bikin kopi kapan. Jadi ke warkop atau dia tidak mau disuruh-suruh. Iya. Ya itu anunya itu pengalamannya mungkin Pak Jon ya. Kalau laki-laki lain mungkin karena ada obrolan tentang apa gitu ya. Kalau saya itu ke warkop satu kali seminggu. Seminggu. Itu pun hari Sabtu. Oh iya dia cara Iya. menyanyi. Cara makan tidak. Saya sebenarnya malas juga sih sebenarnya. Iya. Waktunya 15.000 beli satu-satu. tapi malas juga memang. Saya pergi di warkop. Sekarang Apa nih? Kan orang beda-beda kan. tapi kan 15.000 itu menyanyi mau juga daripada pergi ke di warung karaoke. Iya. Kalau saya sih lebih kumpul uang itu untuk beli speaker. Oh, cocok. Iya toh. Tapi sekarang rata-rata warkop bukan lagi sekadar menyajikan minuman, Ya. kopi, teh atau dan sebagainya, tapi juga sekarang ada di makanannya. Ya. Oh. Seperti yang di dekat RRI kan sudah ada kan? Ya. Mau mie goreng, ada. Oh, enak. Jadi bukan hanya sekadar kopi tos saja, tapi sekarang sudah ya istilahnya kafe lah. Iya, kafe ini Iya. Sekarang kan rata-rata itu warkop ada kayak mau makanan, ada lagi makanan anunya. siap sajinya. Ya iya. Jadi lama-lama lagi bukan warkop, jadi kafe ini seperti itu. Jadi ini juga memang lagi warkop lagi jaya-jayanya ya sekarang. Sebagai jamu di musim penghujan. Ya, apalagi musim hujan ini, Bah. Iya kan ini rata-rata dia punya modal, dia punya ya itu paling gampang itu warkop memang. Ya. Saya ingat dulu juga seperti waktu jaya-jayanya itu apa namanya konter itu kan banyak juga, ya kan? Ya. Ada juga langsung apa namanya bikin konter, jual apa dan sebagainya. Itu karena gampang. Ya. Gampang, ada modal itu gampang. Tinggal Ada bikin. tempat itu mudah itu. Jadi orang sekarang itu mendirikan usaha itu memang melihat dilihat usahanya orang juga. Tahu wah warkop sukses. Jadi dia mau mencoba. Iya. Kalau aduannya dia mencoba, tapi ada bilang orang na foto-foto riolo pada laut atau pada upo. Iya. Ya kan? Itu ya biasa ada sukses, ada yang gagal. Ada yang gagal jadi Ada yang gagal iya. Walaupun satu sama usaha, tapi belum tentu suksesnya sama juga. Tergantung dari hoki, begitu. Jadi bersyukurlah karena sekarang ada warkop lah, ada tempat-tempat kalau istri mari di rumah kan ada tempat pelarian, pergi ngopi, pikiran lagi suntuk apa sebagai pergi warkop. Mungkin di sana pikiran bisa tenang,
tidak bisa ngobrol sama teman-teman atau dengan orang lain, akhirnya bisa menambah pertemanan juga sih sebenarnya di warkop. Ya. Yang tidak kenal ya bisa kenal di situ, ya kan? Jadi banyak manfaatnya dari segi ekonomi, dari sosial juga. Warkop juga banyak sebenarnya banyak manfaatnya lah, seperti itu. Yang penting ketika waktu sholat jangan lupa, gitu. Ya. Itu yang lebih utama juga. Jangan terlena warkop tapi waktu salat tidak salat. Seperti saya. Begitu. Ya. Oh. Oke Pak Lembok. Iya, makasih banyak Pak Jono. Kapan-kapan kita ke warkop lagi Pak Jono. Iya, warkop banyak. Nyambo ini penyanyi warkop sebenarnya Nyambo ini. Suaranya bagus. Iya. Iya, suaranya bagus. Ada maunya pasti ini. Nanti saya panggil ngopi. Ya tidak. Suaranya bagus tapi masih perlu latihan lebih keras lagi. Ada tapi jadi keras ini kehidupan. Oke, makasih Pak Jono. Oke, lanjut tugas. Iya. Saya seperti Bunda Jaya tidak pernah ke warkop. Kelihatan itu kalau tidak pernah ke warkop, kalau cepat habis kopinya, bukan anak warkop itu. Atau yang pertama kali warkop itu kentar itu cepat sekali habiskan kopinya itu. Nakem itu waktu diajak pergi di warkop cepat sekali habis. Dan tahu kenapa hari cepat habis? Oh ya pernah deh. Cepatnya kasih habis kopi. Oke, makasih Pak Jono. Oke, lanjut tugas. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya pernah ke warkop itu diajak sama Pak Jono. Cepat habis isinya satu gelas. Di situ bisa lihat kalau ke warkop orang jangan tuh terlalu cepat dihabisi kopi. Oke, terima kasih. Di belakangnya lagi di 0811 400 9250 mungkin punya cerita sahabat budaya mengenai pengalaman ke warkop atau hal-hal yang menarik biasanya diobrolin di warkop. Nah, memang warung kopi itu memang sekarang mengalami perkembangan yang luar biasa ya. Karena begitu banyaknya orang-orang biasanya memanfaatkan warung kopi itu sebagai tempat misalnya untuk ngobrol-ngobrol, entah itu ngobrolin tentang usaha, ngobrolin tentang masalah apapun ya, politik, ngobrolin tentang urusan-urusan agama, biasanya seperti itu ya. Memang di warkop itu sejuta inspirasi sahabat budaya. Jadi memang menjadi tempat untuk ngobrol bersama dengan teman, kerabat. Jadi bukan hanya sekedar ngopi. Jadi memang itulah ada juga sisi positifnya ngobrol di warung kopi ini. Jadi silakan sahabat budaya di 0811 400 9250.
balu kopi susu mondro rijal sinrang mabolo cening welua maga tak telu. Balu kopi susu mondro rijal sinrang mabolo cening welua maga tak telu. Celebes Kalosi Coffee atau Kopi Toraja telah dikenal oleh para pecinta kopi di seluruh dunia. Kopi Toraja Kalosi memiliki aroma kopi yang spesial, yang khas dengan tingkat keasaman yang rendah, lembut, cita rasa bunga, dan buah. Kopi Toraja ditanam di area pegunungan berdampingan dengan aneka tanaman rempah dengan ketinggian mencapai 1.400 hingga 2.100 meter di atas permukaan laut, yakni di Pegunungan Sasean, dan ditanam di kawasan tanah vulkanik. Kopi Toraja memiliki bentuk dan ukuran yang tidak teratur dengan warna coklat tua. Pada tahun 2012, di salah satu event bernama The Second Indonesia Specialty Coffee Auction yang dilaksanakan di Surabaya, Kopi Toraja mendapatkan cupping skor tertinggi, yaitu 86,29. Tidak hanya itu, Kopi Toraja juga dikenal dan menjadi biji kopi paling diminati dan memiliki harga paling tinggi di negara Jepang. Bahkan, Kopi Toraja, jenis kopi Arabica, juga dikenal dengan sebutan Queen of Coffee. Mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres, asal dikonsumsi secara wajar, supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan, malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi, kamu tim kopi atau teh? Nampak mak kalirungkang naku patah jamo kaling kuri kodong ku asura kuni tangga empo bunting narurungan baju eja kamase
Mingka apa kejadian buta tata galak ni laburan Tommy nakam maji tuli ekam maji tapat jari pagaukan Aku cera bantu cerata manggeku jatan jika pancerana naja antu kapan seseorang talo bangko bangi apa miantu kuni jarian allo apa miantu kuni lasukan apa mau aneh gau kumalantang malantang surakamah Ampe tanjak kuni puji tonji papanai kapasun rani atomo sake nia sake jari saliban rakodong apa jari pagalukan Pamat kalirungkang naku patah jamo kaling kuri kodong ku asuro kuni tangga epo bunting narurungan baju eja kamase mingka apa kejadian buta tata galak ni laburan Tommy nakam maji tuli ekam maji tapat jari pagaukan Amaku cera bantu cerata manggeku jatan jika pancerana naja antu kapan seseorang talo bangko bangi apa miantu kuni jarian allo apa miantu kuni lasukan apa mau aneh gau kumalantang surakamah Ampe tanjak kuni puji tonji papanai kapasun rani atomo sake nia sake jari saliban rakodong apa jari pagalukan
Baik, sahabat budaya, lanjut lagi kebersamaan kita di Kabar Pagi Obrolan Santai. Kita cerita tentang warung kopi ya, sahabat budaya. Dan memang di Makassar sendiri ini sudah banyak sekali warung-warung kopi. Mungkin di daerah-daerah juga sudah mulai merambai ya. Nah, seperti mungkin di daerah-daerah Bawa, Wajo, Sidrap, kemudian Pangkep Baru dan lain sebagainya. Ataukah daerah-daerah yang ke atas sana, daerah Tekalar, Goa, Sinjai, Bulukumba, Selayar. Nah, apakah juga sudah mulai banyak warung-warung kopi seperti halnya di kota-kota seperti di Makassar. Nah, kalau dari sisi sejarah, sahabat budaya, memang banyak sekali warung-warung kopi yang cukup fenomenal dan legenda. Ya, melegenda itu ya, termasuk tadi yang saya sampaikan bahwa ada salah satu warkop yang masih tetap mempertahankan ciri khasnya, yaitu Warkop Hoenam. Warkop Hoenam ini adalah istilahnya salah satu warkop yang berasal dari dua bahasa, yaitu Mandarin, yang dapat diberi tempat transit selatan. Nama ini juga mungkin diambil dari letak geografis Makassar, ada di bagian selatan, dan tempat awal pendirian warkop ini berada dekat pelabuhan yang merupakan gerbang utama ujung pandang saat itu. Jadi saat ini nama Hoenam bertransportasi menjadi satu suku kata saja, yaitu Warkop Hoenam. Hoenam ini telah dipatenkan oleh Sangah pemilik Albert sejak tahun 2006. Albert sendiri adalah anak dari Liontai Hyong yang meneruskan bisnis sang ayah. Kita terima dulu penelpon. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bari warahmatullahi wabarakatuh. Bari Basa. Dari Puang Amran di. Boleh kok si Wawajo itu. Bagaimana Puang Amran, sudah minum kopi nih? Alhamdulillah minum kopi. Kalau kopi yang boleh minumnya kopi itu minampu ah. Weh, bagus itu, sehat. Minampu apa taruh di cening macam cening hangat di sana. Cening apa ini? Oh, ada kayu manis. Bagus juga dikasih sama kayu manis. Iya, lalu kita tarik kayu manis sih. Nah, untuk sedih jadi apa itu minumnya. Kopi itu apa macam cening atau di cening nah, taruh kayu manis. Taruh mau pakai kopi, macam ni mo itu na pakai buana. Kau pakai buna macam itu nanti nak apa nih Pak? Mau kasih tahu saya kopi ini minumnya. Pantas pale. Jarang, tidak pernah mungkin ke warkop. Sama bagus ki. Servis nama mana di rumah kopi-kopi pagi-pagi. Wah, dia tulis jago motor warkop yang mau minum kopi, makasih motor warkop minum kopi itu. Apa kira-kira kelebihan? Makasih kok Pak, warkop tapi mas kopi itu. Mas kopi linda tali 50 sebuah agak. Baik, manangka? Iya, mas kopi kue. Tali 50 sebuah tapi masa yang bawa kopi minum, tak kisah ngai. Langsung itu baik pedino dulu. Baik. Tapi tali 50 sebuah satu itu walaupun kacal kecil, pokoknya. Kacalopo. Kata lu minum kopi kok bola. Oh, jadi di Wajah juga banyak mi warkop di. Iya, megang kan kue telah warkop mega sama atau Sidrap, atau Wajo, kita kadang nama senak perempat mau mega. Kopi tuh. Kopi tapi kadang-kadang itu berbeda variasi karena tong kata lupa sebu. 25 sebu. Boleh tekon ada toko melupuk bukan bekasana melupuk terlinang. Baik. Warkop tapi mau kasih ampo tapi untuk kasihna. Kopi na tersebuah yang kaga gambar palo-palo agak kotomin itu gambar palo-palo. Gambar tahu. Nah bentuk-bentuk teh pakai buka. Oh, koro kopi di kopi Iya, kopi. Iya. Kopi yang bentuk-bentuk bunga-bunga, bentuk lope-lope. Bentuk lope, wah makasih toh je. Oh, tergantung permintaan tarik yang akan kayak gambar sama aku. Iya tergantung pesan apa dia ke pelanggan kada gambar agak yang miliano. Selerata gambar pastor modelnya kopi. Era kopi ini. Iya, tapi tetap rasa kopi moi. Iya, rasa kopi mah. Nada tiar gambaran man. Wah, dari minum kira ke mana maloto. Gambaran to. Allah. Makasih tambo pokoknya makasih mana bo anu kopi secara batang ini tapi artinya jarang-jarang mau ada yang bodoh ke warkop. Jadi dalam satu minggu biasanya berapa kali ke warkop?
dalam 1 minggu tombo juga ke warko biasa telu berdari. Baik. Biasa telu dalam 1 minggu dalam 1 minggu itu 7 hari toh. Iya. Biasa 3 kali dalam 1 minggu potro. Sana. Tadi maka ada tombo pak botang sama tahu sih pakai buku kopi. Ini dari kota Sokijokat potro. Wah, 150 budget. Kopi kayaknya nacani atau cewek nacani pak. Tapi cantik orang warna. Oh. Pak Balu na liwa cantik nambo. Allah. Pak Balu na putih, tahun na putih. Putih ambo jadi ko juga kaya ambo meli kopi. Mada sore keng tanya kopi ta, mada napain apa? Tahun masari napay tanga. Cantik tahun na. Wah, bisa mata. Lebih beli mau bisa mata. Pak tadi na waktu ambo pak makasih tahun atau pelanggan apa ramaton na. Iya. Ramaton na reke makasih reke berikada ambo makasih to kasih na. Iya berikada mapan reke pak Balu na. Terima kasih Meto. Oke Pak Ambo. Oke. Makasih banyak Ambo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ya sih piko pindah ke daerah. Mas Oli 50 sabu. Ada 25.000, 50.000, ada 30.000 tergantung. Oke, sahabat budaya yang masih bergabung di 0811 400 9250. Sekali lagi di 0811 400 9250. Kalau cerita kopi ini memang warkop ini memang banyak hal yang bisa kita dapatkan di warkop ya. Termasuk itu adalah biasanya kita mencari inspirasi, ngobrol tentang usaha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Marsuki. Pak Marsuki. Iya. Apa kabar Pak Marsuki? Ya, manajer. Iya, cara pada tuh ya cara apa toh? Iya, cara buji. Mana kalau memang itu sapoku dari siwa, dia nak lain kalau nak bicara ogi. Cocok nih. Saya kan kualitas ya kalau bicara buji. Maka yo toji kede. Aja tuh dibahas. Masalah warung kopi ini karena sekarang jadi, warkop ini. Kalau di sini memang agak unik juga di rumah. Yaitu beri nama. Apa keunikannya? FKP 0%. Oh. Iya. Jadi kalau kita ke sana, pokoknya kalau ambil saya bikin kopi sendiri, cuci sendiri, tidak dibayar. Oh, ada warkop begitu? Ya ada di sini. Bikin sendiri? Cuma ini orangnya memang dia punya sosial sekali dan dia memang mampu. Dan dia hobi kalau kita datang di sana, teman-teman yang ngobrol main itu yang dia inginkan. Orang kan tidak bisa, orang berada. Dan namanya juga manusia memang punya kebutuhan. Kalau di sini dia punya perlu memang kebutuhan untuk bergaul. Jadi itu intinya. Ya, jadi kebetulan dia mampu. Jadi agak unik juga ini kafe. Namanya kafe 0%. Wah, kafe 0% nih. Jadi kalau kita yang bikin sendiri 0%. Iya, artinya tidak ada beban. Kita datang ke sana duduk-duduk. Cuma kita bikin sendiri kopinya. Iya, habis bikin sendiri ya cuci sendiri gelasnya. Iya. Ini saya sudah ditunggu kemarin gaji. Masya Allah. Bentar kita lagi memonitor dari. Luar biasa. Jadi kalian saya promosikan. Bapak ini kafenya Bapak. Sudah dikenal juga, agak unik juga. Iya. Itu yang satu hal yang siapa tahu nanti bisa disampaikan bahwa siapa tahu bisa dibuka juga di masjidnya RRI. Oh iya, nanti kalau tergantung bagaimana disampaikan bahwa siapa tahu. Sering saya sampaikan bahwa saya ini termasuk fans player Pro 4. Banyak hal-hal yang bisa kita sampaikan di publik. Mungkin siapa tahu dia bilang oke, bisa kita live di situ. Mudah-mudahan. Iya, itu yang kalau kita bicara kafe kan. Malah kita dikasih habis naik sepeda ngumpul di sana, dikasih baju. Luar biasa nih. Iya, dan punya grup WA kurang lebih 30 orang. Main-main lah di sana. Iya. Apa namanya warkop apa namanya tadi? Bukan warkop, kafe. Oh, kafe 0%. Iya, jadi. Orangnya juga Pak Haji namanya Pak Haji Zainuddin. Terus dari keuntungannya di mana dia dapat? Artinya dia itu seperti memberi sedekah. Oh, sedekah, Masya Allah. Malah kalau orangnya kan mampu. Iya. Biasa kalau pagi-pagi. Ya, jadi kalau saya bilang saja, ini Pak Haji habis gula, habis kopi, ya beli aja.
Memang dia punya dana untuk mengcover kegiatannya. Dan dia disokong oleh anaknya. Jadi kan anaknya begini, dia begini, Pak, jangan kita bekerja. Ya kan? Dan nikmatilah ini hidup, panggil teman-teman tak memang di sini. Itu. Pokoknya artinya satu hal yang memang mengimbarakan. Kemudian dia bikin kegiatan. Bukan cuma bapak-bapak. Ibu-ibu juga. Jadi istilahnya PBB. Persatuan Bapak-Bapak Pensiun. Itu kira-kira uniknya. Jadi ini saya monitoring Bari Bahasa. Mudah-mudahan terus acara kita ini ada informasi, edukasi, dan silaturahmi pada sama teman-teman. Baru-baru kayaknya aneh, baru bobo pagi. Terus jalan-jalan. Wah, hampir jam 8 ini. Saya kira demikian Pak Ambo. Saya makasih banyak. Acara Bari Bahasa senang sekali bisa kita berbincang-bincang di sini untuk sharing hal-hal yang mungkin bisa bermanfaat. Semoga acara kita sukses. Salam untuk semuanya. Terima kasih. Saya terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salut dengan tadi ternyata ada juga orang yang buka coffee shop itu untuk menampung banyak orang untuk berbagi cerita. Jadi memang tempat salah satu menarik juga itu warkop sahabat budaya. Tempat kita bertemu banyak orang, ngobrol dengan banyak orang, menemukan sejuta inspirasi melalui warkop. Jadi memang warkop itu mempersatukan juga, mempersatukan orang-orang dalam warkop. Satu warkop itu berbagai macam profesi biasa berkumpul bersama, duduk bersama ya, saling sharing-sharing mengenai usaha kerja, kemudian bisa juga berbicara tentang agama. Karena ada juga pernah saya datangi sahabat budaya warkop yang memang namanya apa dulu itu ya. Ya biasanya pokoknya pagi-pagi itu sudah ada ceramah. Sudah ada ceramah di warkop itu sendiri. Kalau nggak salah biasanya di warkop pasar ya di pagi-pagi di Jalan Bandang itu. Atau mungkin di tempat sahabat budaya ada warung kopi yang unik lagi. Kira-kira nih bisa sharing-sharing nih di 0811 400 9250 karena begitu banyaknya warung kopi sekarang yang menggeliat baik di Kota Makassar maupun di daerah-daerah. Tentunya ini sangat banyak memberikan inspirasi juga ya, termasuk tadi itu yang di BTP luar biasa. Bukan di BTP ya, di Telkom Mas. Baik, sahabat budaya, kita hadirkan dulu kembali Kelong. Sebentar kami tunggu kebersamaan tadi 0811 400 9250. Mahkota nang ribinto
wangi urak kaya lele urak jarang musambena. Kalau ingin kaya makan siri kaya jadi orang kaya. Murah bedeng jom. Jangan banyak gaya, bergaya. Jangan banyak gaya, lele kegayaan aji. Kalau ingin kaya, kawin dengan saya. Kalau tidak kaya, pergi kau tidur. 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 Lele, tunggu di warung Arabasya. Ih. Banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya? Saat daerah lain menyebut mobil angkutan umum sebagai angkot, seantero Kota Daeng malah menyebutnya sebagai PT-PT. Tidak hanya di Makassar, rupanya berlaku di seluruh pulau Sulawesi. Nama PT-PT berasal dari istilah lokal Makassar saat merujuk uang receh pecahan Rp5 atau Rp10. Nominal tersebut digunakan para penumpang moda transportasi saat membayar jasa supir, utamanya pada dekade 1960-an. Lama-kelamaan, istilah PT-PT ternyata tidak lagi merujuk pada sebutan untuk uang logam. Saat ini, masyarakat menyematkan sebutan PT-PT pada kendaraan roda 4 yang berlalu lalang mengantar penumpang di seluruh penjuru Kota Makassar. Misi, excuse me, Misi, mau ambil itu. juga, Kak. Misi. Tabe kok itu. Kita ndak dengar Kak. Apa aku bilang? Misi, singkatan dari permisi. Kenapa Kak ndak pakai kata tabe? Kak sama jika apa maknanya? Tabe itu cerminan budaya Bugis Makassar. Bukan hanya omongan, tapi diikuti dengan perbuatan. Itu etika sopan santun. Tuh Kak, tabe Ki. Ih, ku tahu Ji. Tabe Sista. Kabar Ratna Pro 4. Sahabat budaya masyarakat Kabupaten Munam, Sulawesi Tenggara menjadikan Masjid Tua Munam sebagai tujuan wisata religi setiap tahun setelah Lebaran, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Masjid yang berdiri sejak 1716 Masehi terletak di Kecamatan Tongkuna sekitar 25 km dari Kota Raha yang dikenal dengan sebagai masjid tertua kedua di kabupaten tersebut. Kegiatan ini menjadi tradisi bagi umat Islam setempat untuk berdoa dan mengenang sejarah masjid yang sakral dan syarat akan nilai dan budaya. Demikian kabar Ratna Pro 4. God.
berita, membuka cakrawala. Semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Gaya budaya alam katulistiwa. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Weh, aga jitu cerita ko HP sapo. Masapa-sapa berita kak. Miguel ada wita berita nasihat tahu deh di HP. Apalagi kau beranda aku, cinampu bawa engke sih berita baru. Weh, aja na sembara berita terbaca sapo. Apalagi jitu mangkok media sosial deh. Dek na risa makada politika sumber berita na aja mana berita berita baca. Ya riga hoax. Weh, mana engke sapo. Jadi teki pale wadi sapa berita ke makute. Weh, aja na tama bila sapa berita. Ya komelo ki baca berita akurat si bawa terpercaya. Tau kabawa ni portal berita na RRI. Oh, mana engke di RRI wasia radio mi RRI. Itu RRI Makokwe tania bawa radio. Angkatona berita online na iya naritu rri.co.id. Nah itu bisa sapo. Ya kamu ketepale lebih ko berita na rri.co.id baca pasti terjamin. Mana salah ada sapo. Pasti terjamin. Kebenaran nannya terpercaya. Apalagi portal berita rri.co.id makanjai tampilan na. Magampang diakses. Lengkap tuh berita na pole di daerah-daerah. Napa engkau tuh berita nasional makutu per berita internasional na. Weh, magelo pedi, luar biasa memang RRI. Mapa mulai makokwe update informasi ta melalui portal rri.co.id.
mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Ya, Sobat Budaya masih bersama di 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Tentunya masih di Kabar Pagi Obrolan Santai Bari Basa pagi hari ini ya. Nah, Sobat Budaya masih berbicara tentang warkop. Memang banyak warung kopi di Kota Makassar, tetapi dari sisi sejarahnya Sobat Budaya memang ada beberapa warkop yang paling tertua ya. Karena memang warkop tersebut duluan berdiri di Kota Makassar, termasuk tadi itu warkop Poenam ya, yang ada di Jalan Patunuang, di Jalan Jampea, Kelurahan Patunuang. Kemudian ada juga warkop Tongsan. Warkop Tongsan ini tentunya juga menjadi salah satu warkop yang menjadi acap kali pelopor warung kopi di Makassar sebab didirikan tahun 1943. Awalnya warkop Tongsan ini berada di Jalan Banda, berpindah ke lokasi sekarang yang tak lepas dari peristiwa naas yang dialami suami Lim Sie, si pendiri yang tewas akibat ledakan bom Jepang. Tongsan ini berdiri berarti matahari terbit. Awalnya dibuka sejak jam 4 pagi. Namun kini mulai melayani sejak jam 9 pagi karena letaknya cukup dekat dari Pantai Losari. Warkop yang ini dikelola generasi ketiga dan sering disambangi para pelancong. Kemudian ada warkop Haihong ya, jadi kebanyakan warkop Cina ini. Selain Poenam dan Tongsan, ada satu lagi warkop yang legendaris yang terletak di Pecinaan atau sekitar Pantai Losari. Namanya adalah Haihong. Lokasinya pun tak jauh sejumlah bangunan bersejarah seperti Gedung Kesenian Makassar, Society The Harmony, dan Benteng Rotterdam. Sebelum resmi membuka warkop Haihong pada 1945, Tang Yohai adalah salah satu dari ribuan penduduk Makassar yang menyingkir keluar kota saat pendudukan Jepang, dan kini pengelolanya berpindah ke tangan generasi ketiga. Tahun 2016 yang lalu, Haihong membuka cabang pertamanya di Jalan Pelita Raya Rapocini. Kopi jahe dan kopi madu jadi minuman andalannya. Jadi selain produk kopi lainnya yang dibuat secara manual, turut pula makanan khas Sulawesi Selatan seperti jalangkote, doko-doko, dan panada. Kemudian ada warkop Dottoro, Sobat Budaya. Jadi sebelum dibuka tahun 1975 silam, sang pendiri yaitu Mendiang Idrus Denaba berprofesi sebagai pelayan warung. Jadi di tahun-tahun awal merintis usaha warkop ini, lokasinya sempat berpindah beberapa kali. Kemudian reputasi tempat ini mulai meroket di dekade 90-an akhir dan memiliki 20 cabang di seluruh Indonesia. Nah, sebutan Dottoro ini atau dokter dalam bahasa Makassar dinamai warkop ini ternyata datang dari para pelanggan awal. Nah, menurutnya mereka nikmat kopi racikan Denaba ini bisa menyembuhkan sakit kepala. Ada pula yang menyebut bahwa datang ke warkop ini adalah obat dari segala rasa suntuk di rumah dan lelah setelah harian beraktivitas. Jadi menu andalannya yaitu kopi susu, bubuk kopi Toraja Arabica dan Robusta saling berpadu serasi dan susu kental manis. Nah, seperti itu. Sobat Budaya, ada beberapa warkop yang memang tertua dan legenda di Kota Makassar. Silakan Sahabat Budaya yang masih ingin bergabung, kami masih tunggu komentarnya seperti apa cerita-cerita atau pengalaman Anda ketika misalnya berada di warkop. Apa nih biasa yang sering dibicarakan di warkop sampai bisa berjam-jam tinggal di warkop hanya untuk membicarakan sesuatu apapun ya, tema tertentu atau tentang hal-hal yang berkaitan dengan keseharian.
silakan, kami masih tunggu sahabat budaya di 0811 400 9250. Kan di inanamo
Sintan itu Sintan. Iya Sintan. Intan, sini kau duduk sini duduk. Nggak apa-apa, aku di sebelah sana aja. Nggak usah gabung-gabung sama kita di gitu sini. loh Kontan, sana kita duduk. Ya udahlah. Tan, mana anakmu? Kok nggak dibawa? Nggak pernah kulihat anak kau lah. Masih belum punya. Kok bisa? Kok bisa kau belum punya anak? Udah berapa lama kau kawin? Udah 3 tahun kan ya? Mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki. Kalian tanyalah sama Tuhan. Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti. Aduh kecipratan minyak panas nih. Aduh perih. Aduh, adek tolong ambilin odol dong di kamar mandi, cepetan. Apa kenapa? Odol? Jangan kak, odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh. Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas. Nah itu kebiasaan yang salah. Nih ya kak, menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya kak kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya. Jadi gimana nih lukanya? Perih. Yaudah bentar, aku ambilin obatnya dulu ya. Bulo si Batam paki reso tamat tapu nania sana ni pusakai. Ibarat seperti sebatang bambu, kita harus bekerja keras secara bersama-sama untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Boya rikalukua, rikalongkon tak ge noa, ilalam mintu siket deka nama lakbang. Carilah di dalam kelapa yang tak berisi. Mungkin isinya hanya sedikit, tetapi cukup. Maknanya, carilah rezeki yang halal dan berkah. Carilah ilmu yang bermanfaat dan aplikasikan serta amalkan untuk kebahagiaan kita untuk dunia dan akhirat. Oh, mana? Apa sing antum dawa-dawa? Karo-karo ni tetre mana? Cibur maku saring kurang. Kita yang midaeng, abir mi leba, tenan tu kadokan, gangan jina cebek-cebek lada. Alek maki daeng kengende, tenang montu kadokan, cobek-cobek lada jinia, kacora bulai daeng, tanggapai paboya cukuka. Dawa-dawan nu antu andi, tojengi cobe-cobe, janana kasihan namamu, asipak namamu Andrea. Napa mati ni songokku. Oh lala, asipak namamu cobe-cobe ni mana? Iya kantala, iya janna. Apa kan rahasiana nile? Gombal, ni aja tu papa ngerang nanukan akamma. Nandi, andeka, saya lah curigai aku saarin deh. Kantala naya janna asi jannai cobe-cobe lu Alek maki dai kengende, tenang montu kadokan, cobe-cobe lada jinia,
Tojengi cobe-cobe Janana kasih namamu Asipak namamu Andrea Napa mati mi songoku Oh lala Asipak namamu cobe-cobe di mana Iya kantala iya jana apa kan rahasiangan ile Gombal ni aja tu papa yang lalu nanukan kamma nanti andeka saya lah curiga iya tu sarin deh kantala ngaya janna asi jannai cobe cobe nyu alek maki dai kingen de tenang montu kadokan cobe cobe lada cinia kacora tu andi tojengi cobe-cobe janana kasih namamu asipak namamu Andrea napa mati mi songoku Baik, sahabat budaya masih bersama di 92,5 FM Perempat RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Silakan yang masih bergabung, kami tunggu di 0811 400 9250. Halo, assalamualaikum, Bari Basa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bari Basa dari Pak Ruslan. Dari Pak Hamsa ya? Siap. Apa kabar Pak Hamsa? Ya, kabar banjir ini. Oh, banjir. Oh, iya. Di mana itu? Di Pampang? Di wilayah Pampang sebagian. Oh, iya. Dari saya di dapur, terpaksa kita membersihkan dulu. Iya. Jadian dicerita nih masalah warkop ini. Kalau di daerah Pampang banyak juga warkop ini, Pak. Atau jarang? Halo? Iya. Warkop bagaimana? Kalau di Pampang sendiri banyak juga nggak warung kopi? Halo? Ya, halo. Ya. Kalau di Pampang sendiri banyak juga warung kopinya? Atau? Kalau warung kopi ada di sini, cuman ya tidak ada. Tidak ada di. Coba warkop kecil saja di samping Umi. Oh, sampingnya Umi di. Oke, jadi warkop ya. Iya. Jadi warkop itu adalah tempat kumpul seseorang untuk macam-macam. Di situ ada khusus minum kopi. Iya. Ketemu. Kemudian mengeluarkan aspirasi apa. Saya dulu waktu masih di Pemkot Garuda di Dadaku. Iya. Jadi setiap hari Selasa itu sudah rapat koordinasi di kantor. Ya kita ke warkop untuk rapat khusus. Iya. Ya. Jadi 1 kali 1 bulan. Iya. Ya jadi biasa kita rapat khusus untuk membicarakan masalah tugas-tugas kita ke depan. Iya.
Ya disitulah bisa menerima juga masukan-masukan dari masyarakat, dan disitulah kita pecahkan bagaimana solusinya. Ya. Itulah pengalaman saya. Saya dulu di warkopnya dengan Anas dulu. Oh, di situ saya ngumpul setiap hari sudah apel, apa koordinasi kita langsung ke situ. Jadi memang enaknya itu ngopi sambil rapat ya. Iya. Iya. Nah, kemudian juga waktu masih di balai kota kita itu ada warkop dulu Jalan Serui. Oh iya ya. Di belakang di situ juga kita ngumpul. Jadi kita ngumpul di situ bukan saja untuk bilang minum kopi saja sembarang cerita, tapi kita koordinasi semua dengan sebuah yang ada hubungannya dengan pekerjaan kita. Ya, tempatnya. Bahkan saya di warkop Anas itu kita seperti wali kota, Wade Gical dulu kalau sudah ada sepeda ya kita ngumpul di situ. Ya di warkopnya dengan Anas. Oh kita masih dapat zamannya Pak Wakil Wali Kota tadi Pak Samsul Rizal. Iya dulu. Sebelum kita masih aktif dulu. Ya masih aktif berarti baru-baru pensiun berarti ya. Iya dari dulu itu kalau ada aku rasa apa yang perlu dibicarakan sifatnya di lapangan ya kita di situ. Iya. Iya. Oke. Jadi warkop itu bukan saja bilang warkop kita dulu di situ. Memang ada warkop, hanya datang biasa itu macam-macam, ada cerita politiknya, cerita apanya semua. Ya. Pokoknya macam-macam lah, cerita agama, ada ceramah-ceramah. Ya jadi saya dulu begitu. Kalau ada ustaz saya kita ngumpul. Seperti ada ustaz dulu di jalan apa itu. Ya selalu memberikan ceramah sama Pak Ilham dulu. Kita ngumpul dia ceramah nih di situ. Oh, di warkop. Seperti ya sembarang warkop di mana dia ada, seperti di Jalan Bandang. Ya. Ada juga di depan Puri Suboharjo situ kita ngumpul situ sampai 10 orang ya dia ceramah-ceramah nih. Cocok. Iya, jadi memang warkop itu tempat mengeluarkan aspirasi Pak Ruslan. Iya. Di situ terbuka pikiran di situ, ada rokoknya yang bagi yang merokok, ada kopinya bagi yang peminum kopi, ada tehnya. Ya jadi macam-macam lah. Tergantung selera. Jadi kita ada Sahara di Jalan Bandang. Kemudian banyak deh. Saya dulu tahun 70-an saya di Jalan Sangir. Dulu tahun 70-an itu enggak seramai ini PD warkop di masih ada Jalan Sangir. Nanti tahun 80-90 saya sering di itu juga di Jalan Serui Sulawesi. Jalan Sangir Sulawesi SS. Oh, iya. Iya, jadi situ. Jadi banyak warkop yang saya tempati nongkrong dulu. Seperti di depan benteng, pokoknya banyak deh. Iya. Ada tuh warung-warung kopi di depannya RRI. Itu mereka Jalan Serui ini, terus ke sini ke utara. Iya. Iya. Oke deh Pak Ruslan. Oke, makasih Pak Hamzah. Lanjut. Mana Pak Jono ini? Pak Jono sudah masuk tadi, lagi ke warkop kayaknya ini. Itu Pak warkop itu sama Haji Marsuki. Ada yang Haji Marsuki sebelum? Iya, sudah juga masuk. Katanya di dekat rumahnya ada warkop. Iya, ada Surabaya. Lanjut Pak Ruslan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di warkopnya tadi Pak Marsuki ini unik ini, gratis katanya kalau bikin sendiri ya. Tempatnya memang ngumpul-ngumpul gitu ya. Para pensiunan mungkin, tempat berbagi cerita bersama dengan teman-teman sejawat. Wah, enak banget tuh di warkop nongkrong ya. Kita baca dulu komentar yang bergabung lewat streaming atau Facebooknya, media sosialnya Pro4. Assalamualaikum, ada Ibu Sudarsia katanya. Assalamualaikum Ambo Ruslan, warkop sekarang jauh beda dengan dulu ya. Kalau sekarang rasa kopinya sudah banyak perkembangannya karena rasa kopinya sudah banyak macam dan caranya meracik. Para pengusaha warkop ini pelanggan tinggal pilih yang sesuai selera. Dulu hanya kopi susu aja atau kopi dicampur gula saja. Di dalam warkop juga sekarang biasanya pelanggan saling bertukar pikiran tentang keadaan sekarang dan lain sebagainya. Oke, terima kasih Ambo Ruslan. Terima kasih juga untuk Ibu Sudarsia rajin komentar lewat media sosial ya. Ada juga Pak Jusman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadir monitor. Oke, terima kasih sudah hadir bergabung
bergabung di acara Kabar Pagi Obrolan Santai. Baik, sahabat budaya, silakan yang masih ingin bergabung, bisa lewat telepon, bisa lewat WA. Kami tunggu kebersamaannya di acara Kabar Pagi Obrolan Santai mengenai warung kopi ya, atau disingkat dengan warkop. Nah, ini memang warkop ini sangat mulai berjemuran di kota-kota Makassar, dan mungkin di daerah-daerah lain juga sudah mulai bertumbuh kembang ya para pengusaha-pengusaha warung kopi. Dan di daerah Wajo tadi juga sudah banyak, Sidrap juga apalagi ya, dan daerah-daerah lainnya. Silakan di 0811 400 9250. Angku di sangat taru Tangkui santongan mo Ungko kak borina Belendokan itu poyana cinta Butuh sang apa ngok malute Tumak buta-buta Siamak taru-taru Tang na tama pe ada
sukses menjalankan bisnis tertentu menjadi impian pelaku usaha, tetapi tidak semua bisa mempertahankan dan meraih impiannya itu. Kali ini saya mengajak Anda mengulas keberadaan salah satu pelaku UMKM di bidang warung kopi atau warkop di Kota Makassar. Warkop yang saya kunjungi ini selalu ramai didatangi oleh masyarakat dengan strata pendidikan sosial yang berbeda-beda. Namun, bagaimana cara mereka, sang owner atau pemilik warkop, mampu bertahan dan menginspirasi banyak orang? Mari, saya mengajak Anda ke salah satu warung kopi yang berada di Jalan Faisal. Pertama kali menginjakkan kaki di warkop ini, saya sudah dijemput hiruk-pikuk bising persaingan obrolan dari meja ke meja. Semua asik dan tenggelam dalam dunia kopi mereka. Di Kota Makassar sudah banyak ditemukan warung kopi, hampir di setiap jalan primer sampai pemukiman warga. Keberadaan warung kopi Kota Makassar dapat dijumpai sejak Indonesia belum merdeka. Misalnya warung kopi Hai Hong, sampai sekarang masih berlokasi di tempat awalnya, yaitu di Jalan Serui. Lokasinya di tengah pemukiman etnis Tionghoa yang strategis dekat dari pelabuhan dan pusat Kota Makassar. Bangunan warung kopi tersebut yang mempertahankan arsitektur klasik yang merupakan daya tarik tersendiri. Sajian kopi yang khas juga menarik perhatian pengunjung. Kopi disajikan dengan berbagai pilihan, mulai dari kopi hitam, kopi susu, serta tambahan seperti madu, jahe, dan gula merah. Di Kota Makassar, ratusan warung kopi hadir, mulai warung kopi tradisional sampai warung kopi dengan konsep modern. Berbeda dengan warkop Hai Hong, salah satu pemilik warkop Deng Anas yang berada di Jalan Faisal menyampaikan, awal mula berdirinya warkop Deng Anas sejak tahun 2001. Nama saya Nasrullah Nawir, saya kadang dipanggil dengan Deng Anas karena kami sebagai owner dari warkop Deng Anas. Berdirinya warkop Deng Anas ini sejak 2001. Namun 2001 ini masih nama dari sumber daya manusia, karena di semua warkop banyak kalangan konsumen warkop sumber daya manusia. Awal nama warkop Deng Anas ini sebelum menjadi warkop Deng Anas, banyak yang minta merubah nama. Nah, nanti di awal tahun 2004 kami mencoba merubah nama warkop sumber daya manusia menjadi warkop Deng Anas. Dan yang merubah ini, yang memberikan masukan awal berdirinya warkop ini, almarhum Asis Mala yang memberikan motivasi untuk merubah nama warkop sumber daya manusia menjadi warkop Deng Anas. Nah, di saat 2005 sejak berubah menjadi warkop Deng Anas 2004, namun 2005 sudah dipublikasikan di media, salah satu media yang sangat terkenal di Makassar, itulah yang memberikan informasi kepada seluruh kalangan yang ada di Makassar, sehingga dari awal 2001 sampai sekarang ini alhamdulillah konsumen warkop Deng Anas semakin banyak gitu. Kalau melihat beberapa tahun belakangan ini, rutinitas minum kopi di Makassar bisa dikatakan semakin bertumbuh. Kaum muda mengikuti kebiasaan minum kopi yang dulunya didominasi kalangan orang tua. Di tengah pesatnya perkembangan jumlah warung kopi modern, sejumlah warung kopi tradisional di Makassar tetap bertahan selama puluhan tahun. Tempat-tempat itu merupakan pilihan favorit warga kota untuk menjalankan rutinitasnya setiap hari. Lantas, bagaimana tanggapan Amrullah Umar
yang merupakan co-owner Warkop Az-Zahra. Saya Amrullah Umar, founder Az-Zahra. Sekarang pengelola Az-Zahra yang bertanggung jawab operasional. Semua yang ada di Az-Zahra saya yang bertanggung jawab. Kalau berdiri itu sejak 2008 bulan Oktober. Dari dulu Az-Zahra. Jadi Az-Zahra itu namanya anaknya kakak. Founder namanya Fatimah Az-Zahra. Nah, diambillah kata Az-Zahra itu bunga mawar. Ya, filosofinya kami berharap bahwa usaha kami ini harum seperti bunga mawar. Jadi dulu itu kan kami suka sarapan kopi kalau pagi habis sholat subuh. Ketika kami ngopi, kami berpikir kenapa kita